Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur senantiasa kita curahkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sangat berlimpah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Shadaqallahul azim. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, dalam menjalani kehidupan ini, seringkali kita merasa seolah dikejar-kejar oleh pilihan dan keputusan yang harus kita ambil, mulai dari bangun tidur hingga kita tidur kembali. Pasti selalu ada sesuatu yang harus kita pilih dan kita kerjakan. Tak jarang kita merasa lelah, bingung, hingga stres, seolah waktu yang ada tak pernah cukup untuk menyelesaikan semuanya. Lalu, mengapa bisa terjadi hal sedemikian rupa? Hal ini disebabkan karena kita belum memiliki skala prioritas yang jelas dalam hidup. Seseorang yang memiliki skala prioritas dalam hidupnya akan berfokus pada hal yang paling mendesak, bukan hanya pada hal yang ia inginkan. Sebagai seorang muslim, prioritas utama kita adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, kita akan memiliki landasan yang kuat dalam menjalani kehidupan. Dalam Islam, hal yang wajib harus didahulukan daripada yang sunnah, dan urusan akhirat lebih utama daripada urusan dunia. Juga, kita tetap harus melakukan kebaikan kepada orang lain, seperti keluarga, tetangga, guru, teman, dan masyarakat. Namun di samping itu, kita juga perlu memprioritaskan kebutuhan sehari-hari, seperti mencari nafkah dan menjaga kesehatan. Lalu yang terpenting dari semua hal itu adalah bagaimana cara kita melakukan hal-hal tersebut dengan cara yang halal dan sesuai dengan ajaran agama kita. Saudara-saudaraku, sangat penting bagi kita sebagai seorang muslim untuk memiliki skala prioritas yang jelas dan tepat. Karena manfaat dari memiliki skala prioritas itu sangat banyak dan dapat kita rasakan dalam kehidupan ini. Di antaranya adalah kita dapat meningkatkan produktivitas, mengurangi stres, dan mencapai tujuan hidup dengan lebih efektif. Kita sebagai seorang muslim harus bisa menata skala prioritas kita dengan benar. Kita bisa melakukan hal-hal tersebut dengan cara yang pertama, mengenal skala prioritas. Yang kedua, kita belajar mengelola waktu. Yang ketiga, kita buat skala prioritas dari waktu yang telah kita kelola dengan baik. Yang keempat, kita bisa menerapkan apa yang sudah kita buat dalam skala prioritas kita dengan tetap konsisten dan tidak malas-malasan, supaya skala prioritas kita dapat terlaksana dan dapat diterapkan dengan baik dalam kehidupan sehari-hari kita. Juga tidak akan mengganggu aktivitas kita yang lain,
baik di sekolah maupun di lingkungan rumah kita. Dari surat Al-Qasas ayat 77 yang sudah saya bacakan tadi, jelas Allah telah memerintahkan kita untuk hidup secara seimbang dan bijak dengan memprioritaskan kebahagiaan akhirat, namun tak melupakan kebutuhan kita di dunia ini. Lalu dalam Quran surat At-Taubah ayat 24 Allah juga berfirman, "Jika orang-orang terdekat dan harta benda lebih kamu cintai daripada Allah, Rasul-Nya, dan jihad di jalannya, maka tunggulah keputusan Allah." Dan ayat ini telah mengingatkan kita untuk menempatkan Allah dan agama di posisi utama dalam hidup kita. Lalu, adapun kriteria skala prioritas yang benar atau yang biasa dapat kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Skala prioritas yang pertama adalah penting dan mendesak. Yang kedua, penting namun tidak mendesak. Yang ketiga, mendesak namun tidak penting. Dan yang keempat, tidak penting dan tidak mendesak. Menyusun skala prioritas itu memang tak mudah bagi manusia biasa seperti kita. Tetapi dampaknya sangat luar biasa untuk ketenangan batin dan kedamaian hidup kita di dunia. Mari kita prioritaskan hal-hal yang penting dan bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia maupun akhirat. Lalu, mulailah evaluasi kembali prioritas kita apakah sudah benar atau belum. Marilah kita berdoa sejenak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita diberikan petunjuk dan kekuatan untuk memprioritaskan hal yang paling penting dalam hidup kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.